Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum ikhwati fillah jami'an. Semoga selalu dalam kesehatan dan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kelas kita, kelas kurikulum kepengasuhan. Dalam buku menempa kader mentalitas kader muslim dan muslim peduli lingkungan. Alhamdulillah pada pertemuan minggu lalu di hari yang sama yaitu hari Selasa kita sudah mempelajari tentang apa itu sikap ragu-ragu. Yaitu sikap yang sangat merugikan bagi kita semua dan sudah selayaknya bagi kita pribadi untuk menjauhi sikap tersebut agar kita tidak rugi di dunia ini. Oke, alhamdulillah pada sore yang sangat indah, sore yang penuh dengan rahmat karena pada sore hari ini Pia sedang diguyur hujan rintik-rintik yang sangat indah. Kita akan ditemani oleh seorang sahabat kita, seorang Rois dan suri toladan kita, bukan suri toladan Nabi lah. Bukan. Seorang ustadz kita yaitu Ustadz Revanza Al-Qadar, Masya Allah. Kaifalukum Ustadz Revanza? Alhamdulillah Ustaz, tapi ya jangan panggilannya Ustaz. Oh gitu. Jangan masih santai. Bang Bob. Bang boleh lah. Bang Bob, Masya Iya, Allah. boleh. Bang Bob, jadi gini Bang. Minggu kemarin Anda sudah bilang ke teman-teman kita tentang apa itu sih ragu-ragu. Keraguan dalam hati kita bisa menjadikan semua ibadah kita tuh menjadi ya bisa dibilang tertolak. Karena ada sifat ragu-ragu. Apakah ibadah kita benar apa enggak? Udah bener-bener sesuai dengan sunnah apa belum? Jadi semuanya tuh jadi serba gak jelas. Ketika nggak jelas kan ya udah akhirnya endingnya juga gak jelas. Makanya kita harus menjauhi sikap itu. Tapi permasalahannya kita belum tahu Bang. Apa sih yang bisa menyebabkan ragu-ragu itu? Coba Bang, beritahu dong. Apa ya? Ragu-ragu tuh bisa muncul gara-gara apa aja? Jadi gini ya Ustaz, pertama penyebab paling utama. Iya. Karena penyebab munculnya ragu-ragu itu banyak, tapi yang paling penting, yang paling utama itulah penyebab kenapa kita sering mendapatkan sikap ragu-raguan. Itu pertama karena kurangnya iman, mental dan tawakal kita kepada Allah Ustaz. Gitu. Jadi ketika iman kita lagi ngedown itu setan tuh gampang banget ya buat nyerang hati kita. Betul banget. Dan menjadikan kita tuh ragu dalam semua hal. Iya, karena namanya iman itu kan berasal dari hati. Namanya hati itu kan kita nggak tahu ya urusannya Allah sama ya urusan kita pribadi sama Allah. Ya itu, dan namanya hati juga sering bolak-balik. Yazidu wa yanqus imanu. Juga. Wa yaqallibu. Iya, betul banget Ustaz. Jadi ketika hati ini lagi terbolak-balik terus mudah berubah, pasti kan itu namanya sering disusupi namanya setan kan. Nah itu pasti muncul sering namanya keraguan. Harus kita lawan dengan banyak untuk memperkuat iman kita dengan cara ikut taklim, dengan cara baca Quran, perbanyak ibadah ya. Sering ikut muhadharah juga karena jangan cuma numpang absen doang ya. Iya betul banget. Karena kadang kita juga suka lupa namanya tawakal sama Allah. Gitu. Manusia itu kan nggak bisa namanya ngurusin semua urusan. Gitu. Kadang kita lupa, kalau kita tuh bisa suatu hal, terus kita merasa bangga bahwa kita bisa. Padahal namanya urusan itu yang ngurus Allah. Kita lupa kalau Allah tuh ada di balik semua itu ya. Semua itu. Jadi lupanya tawakal kita sampai lupa bahwasanya hati ini memang lemah aslinya. Itu akan menimbulkan keraguan setelah. Betul banget. Masya Allah, syukur. Terus apalagi selain itu? Selain itu kan tadi yang paling inti. Tapi penjabarannya dong yang lebih detail lagi, yang lebih penjabar lagi biar kami itu paham. Nah, biasanya sikap ragu-ragu ini sering menghinggapi orang yang memiliki rasa trauma. Trauma? Iya. Trauma apa? Trauma dipukul orang? Oh, bukan juga main dipukul orang. Kalau trauma biasanya dia karena pernah merasa berbuat kesalahan di masa lalunya. Aduh, kayak mana tuh maksudnya? Jadi contohnya misalkan dia pernah dihadapkan dengan dua pilihan yang begitu sulit. Nah, ketika dia memilih suatu pilihan, milih Fatimah atau Aisyah gitu? Bisa lah. Misalkan, iya boleh lah kita ambil contoh seperti itu. Misalkan dia milih Fatimah atau Aisyah. Ternyata dia milih Fatimah. Ternyata Pak Iza dia nggak tahu Fatimah ini ternyata kurang dari Aisyah gitu. Lebih bagusan Aisyah gitu. Nah, dia akhirnya trauma. Setelah itu dia membuat merasa bahwasanya dia menyalahkan dirinya sendiri. Oh, ya Allah ternyata aku berbuat kesalahan gitu dan sebagainya. Jadi merasa ya ke depannya kayaknya aku nggak lagi percaya sama dirinya sendiri. Udah kalau gitu milih si Acing aja ya. Iya gitu. Atau si Sri. Boleh. Si Ayu juga boleh. Gitu. Ya, gitu ya. Nah gitu Sat. Terus dari trauma ini itu jadi ke bawahnya nanti
ada penyebab-penyebab yang munculkan sebab dari trauma ini. Gimana tuh? Jadi ada setelah trauma biasanya orang tuh jadi lemah pendirian, Heeh. terus kurang percaya diri juga. Waduh, Terus juga sering netting, Sat. Aduh, netting tuh gimana? Netting tuh negatif thinking, Sat. Oh, kirain netting buat main volley itu bukan. Bukan, beda lagi. Netting bukan netting jaringan juga, bukan. Iya. Jadi kalau udah netting, jadi orang itu kalau udah kurang percaya diri, terus kurang lemah pendirian juga, terus juga sering netting, itu ntar pasti sikap keraguan tuh paling sering datang. Aduh. Karena kalau orang udah pikiran negatif, itu bawaannya jelek mulu. Oh, ini mikir apa ya? Pokoknya sisi negatifnya doang Negatif ya? doang gitu. Nggak bisa ngeliat kelebihannya ya? Iya, padahal namanya kita kan kalau setiap lihat suatu perkara itu kan nggak boleh lihat dari satu sisi doang ya. Sat. Iya. Namanya kan namanya Allah juga, namanya ngasih suatu perkara pasti intinya kebaikan buat hambanya kan. Terus kita nggak, kalau orang sering netting, sering negatif thinking itu, ketika dia melihat semua masalah, ya dia cuma stuck di situ doang kan. Jadi nggak bisa untuk memperluas pikirannya, Pikirannya. memandang dari sisi lain ya. Nah dari situlah baru menggapai sikap keraguan-raguan. Ini orangnya jelek banget Iya, sih kok Pak. jelek banget. Terus misalkan di hadapan tadi lihat dia sebuah perkara, aduh ini kok perkara jelek banget gitu misalkan, ya Allah, nah, gimana ya? Dia negatif thinking terus. Nah setelah itu dia ragu-ragu dia, tadinya harusnya maju mengambil keputusan, oke, aku harusnya melakukan seperti ini, tapi gara-gara dia negatif thinking terus jadinya dia jangan deh, atau dia jadinya labil dan lain sebagainya gitu. Jadi tadi apa? Pertama tadi? Yang Pertama tadi kurangnya iman dan tawakal betul. sama Allah. Nah, terus kedua itu karena ada sebab trauma mungkin di masa Trauma. lalu, kesalahan masa lalu. Nah, dari trauma ini muncul 3 hal lainnya. Itu jadinya kurang percaya diri, Iya. lemahnya pendirian, dan juga jadi sering berpikiran negatif. Jadi semua sifat ini nih, wes, jelek banget Iya, lah. kan? Iya, itu penyebabnya. Jadi kalau dari seseorang itu mungkin bisa mengatasi dari 5 hal ini aja, sebenarnya itu udah cukup banget untuk menghindari sikap ragu-raguan. Simpel banget sebenarnya. Simpel banget sebenarnya. Cuman kadang ya kita aja yang lupa. Ya, kita sendiri makanya sering negatif thinking gitu. Makanya saling menasihati. Iya, Wa tawasau saling bil menasihati. haqqi. Namanya manusia makhluk sosial, ya kan? Kita juga harusnya, karena namanya sabar emang gak ada batasannya, tapi namanya manusia ada batasannya. Maka itu ketika kita iman kita lagi yankus, maka pasti ada orang yang lagi Yazid, ya kan? Bukan orang Yazid ya, Yazid banyak. Maksudnya imannya lagi nambah. Yazid di gitu. sini semua Iya, tuh. Yazid sini semua. Maksudnya pasti ada yang lagi Yazid. Nah, makanya kenapa Allah nyiptain makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial, biar ketika orang yang imannya lagi Yazid ini lagi nambah, itu membantu orang yang imannya lagi yankus, Lagi ngedown gitu ya. lagi ngedown. Jadi saling menguatkan. Gitu. Adem banget lah hidup kayak gitu mah. Iya, itu makanya namanya Islamnya udah lengkap lah, Sat. Perfect banget tuh. Perfect banget. Mantap kali, Bah. Kasih 2 jempol lah gitu. Tak tambahin lah nih. Tempat udah boleh. Masya Allah. Gitu tuh. Atau cuma 5 itu atau ada yang lain lagi? Sebenarnya ada lagi, Sat. Ada lagi, itu faktor utama juga yang paling mempengaruhi juga itu adalah kurangnya pengetahuan sama pengalaman, Sat. Oh, jadi belum pernah mengalami hal tersebut. Iya, nah. Belum tahu tentang hal tersebut. Jadi kita Iya. ragu-ragu gitu. Betul. Ya sama kayak ketika ada seorang anak kecil dihadapi sebuah masalah, misalnya ada anak kecil, dia tiba-tiba ketemu truk gede gitu, Sat. Padahal kan sebelumnya dia belum pernah ketemu truk gede kan. Iya. Pasti bakal ragu-ragu, takut dong. Ini benda apa ini, kok ada bulet-buletnya? Harus kemana kita biar gimana, dia ketabrak bingung. gitu. Nah, sama kayak gitu, Sat. Mungkin dia belum pernah menemukan sebuah masalah seperti ini. Jadi ketika dia ketemu dia bakal bingung, ragu-ragu pasti. Gimana cara caranya? menyelesaikannya, Nah. menghadapinya gitu. Tapi harusnya sebagai seorang muslim yang baik, kalau memang dia imannya sudah benar, maka dia nggak akan takut. Nggak Karena akan udah takut punya salah. Allah ya, punya Allah Iya. yang bertanggung jawab atas dirinya. Iya. Jadi dia tidak akan ada ragu-ragu meskipun dia salah. Dia tahu bahwasanya apapun keputusannya itu adalah setelah ikhtiar dia dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah ada tawakal ini. Betul, betul banget, Sat. Pasti ujung-ujungnya masih bakal baik lah buat dia. Karena udah kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu. Iya. Masya Allah. Emang bener sih. Kurang pengalaman tuh emang kayak gitu. Jadi masa muda ini masa yang penuh dengan gelora-gelora, Iya, betul. gelora semangat, Lagi membaranya. membara-baranya. Makanya jangan ragu untuk menambah pengalaman dan wawasan kalian. Jangan ragu, jangan cuma di rumah aja, Iya. main game Main aja, game doang. nge-push doang ya. Iya, terus Rugi. jadi kaum rebahan gitu lah. Iya. Rugi banget gitu. Rugi. Mending sini seru ya, banyak temen. Ya rolling sini. Saldo kan? Saldo kan udah bisa kan? Satu. Oh, yang bukan Parkur sama Tiffan dimanja. Oh, Iya. enggak lah. Enggak lah. Boleh rasik, boleh Boleh rasik, gitu, boleh boleh rasik, gitu, boleh ya. rasik. Oh, apa namanya? Tarwid sedikit. Habis gitu ya. Gitu. Oh, Masya Allah. Ya namanya ragu-ragu itu ya bukan sikap yang terpuji ya. Jadi sikap ini merupakan salah satu kelemahan dan batu sandungan bagi segala kesuksesan. Oleh sebab itu kita harus berusaha untuk menghilangkan keraguan-raguan dalam diri kita. Masya Allah. Maka ada nggak tips beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mempraktekkan apa namanya materi kita ini? Ada nggak?
Ada nggak Tipsnya? tipsnya? Kalau menurut anak sendiri ya Ted, kalau pengen memang menghilangkan keraguan-raguan, kita harus coba keluar dari zona nyaman kita Ted. Oh gini mana? Itu harus banget Ted. Jadi Gimana? misalkan zona nyaman gitu misalnya ada di rumah terus misalkan. Iya. Jujur ya memang di rumah tuh emang nyaman banget ya Ted. Nyaman Kayak banget. Semua ya, makan semua serba ada. ada lah, internet ada, kasur enak, apalagi kalau ada AC-nya kan. Aduh. Oh itu enak, itu rasanya gravitasi di kasur tuh beda sama gravitasi bumi gitu. 100 kali lipat Iya, ya. sekali lipat itu susah memang. Nah, kalau memang kita ingin merubah sikap keraguan-raguan kita harus mencoba suatu hal yang baru yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Contohnya PTM. PTM, betul banget Ustaz. Kan orang kasih PJJ gitu. Makanya. Ada PJJ, ada PTM. Nah, tapi sebenarnya kita kan udah liburan kemana 3 bulan Ustaz. Iya. 4 bulan malah. 4 bulan malah Ustaz. Itu PJJ itu enak banget gitu Ustaz. Tapi pas dikasih tahu ada PTM dan PJJ. Nah, inilah baru dikasih pilihan. Nah, apakah antum ragu-ragu atau enggak? Nah, di sini. Nah, ya. itu milih yang mana? Nah, tapi kalau orang yang ingin menjadi berubah, ingin keluar dari zona nyaman ya, maka dia harusnya ya, dan anak nggak PTM gitu. Bukan PJJ. Iya. Nyusahin anak buat rekaman gini. Ini namanya udah kerjaan gitu kan. Gitu Tat. Jadi keluar dari zona nyaman Tat. Karena kalau orang udah keluar dari zona nyaman, dia bakal menemukan suatu hal yang baru yang tidak pernah dia temukan. Ini salah satu tadi, balik ke penyebabnya karena kurang pengalaman. Nah, bagaimana menyikapinya? Dengan mendapat pengalaman. Iya makanya. Caranya dengan keluar dari zona nyaman. Pengalaman baru, PTM di sini, peraturan lebih ketat, gak boleh keluar. Iya. Ketika dia syarat bakal dibotak di karantina 14 hari. Aduh, habis itu dipulangin lagi. Aduh, itu mesti ngatat gitu. Tapi yang namanya dari situ pasti setelah itu kita bakal, namanya orang mau sukses ya harus jatuh dulu kan. Iya kan? Tapi ya setelah jatuh ya jangan lupa untuk bangkit lagi. Kadang kebanyakan orang tuh lupa setelah udah jatuh jadi tiduran doang. Udah lah gitu. Udah lah enggak mau lagi gitu. Harusnya kalau mau berubah, ini tadi dia nyobain satu hal yang baru, memang pasti bakal jatuh. Bangkit ya. Namanya belajar, Tat. Makanya bangkit gitu. Harus bangkit, namanya belajar pasti harus salah, Tat. Nah, ketika orang mau belajar tapi nggak mau salah, ini yang salah orangnya. Makanya kita harus harus tanamkan sifat semangat dan hilangkan keraguan. Iya. Ingat, semangat dalam diri kita bisa membuat sesuatu menjadi berubah. Lihat semangat pada hari ini, semangat Hari Pahlawan, semangat para pahlawan Indonesia, semangat para mujahid bisa menjadikan Indonesia merdeka. Merdeka dari penjajahan. Iya. Semangat 45 Tat. Semangat 45. 10 November sekarang. Oh, 10 November ya. Pas banget. Oke. Kita beralih ke buku selanjutnya, buku Muslim Peduli Lingkungan. Ini buku yang sangat gampang banget, Bang. Ini gampang banget ya. Iya. Jadi kita mau bahas temanya apa nih, Tat? Membahas kebersihan kolam renang. Oh, kolam renang. Oh, ini gimana bahasnya tuh? Ya masalahnya gini ya. Kolam renang tuh buat sepondok, buat bareng-bareng. Kadang orang tuh nggak nyadar dan nggak ngaca loh. Abis main bola, abis main apapun keringetan, apalagi kalau main bola kan jatuh-jatuh kena lumpur segala macem. Oh, terus lihat kolam renang buka tiba-tiba langsung nyebur aja. Ngotak kenapa? Maksudnya mikir dulu lah, udah gede, masa harus dibilangin bang ganti baju dulu baru renang. Kalau kalian kayak gitu tuh siapa yang rugi coba? Spondok, ya enggak? Iya. Kolam renang jadi kotor, dari warnanya bening dan berubah menjadi hijau, berubah jadi coklat kan nggak asik kan. Apalagi kadang ada apa namanya coklat yang apa namanya mengambang-ambang gitu. Gila tuh. Insya Allah kalau dari kita nggak ada lah. Itu dari orang lain kok. Orang lain nggak tahu muncul dari mana, dari santet orang mungkin tuh. Nah mungkin cuma itu materi kita sore hari ini. Bang Bobs ada tips atau saran atau pesan buat teman-teman di PJJ nggak? Ya untuk teman-teman yang PJJ, jangan kufur nikmat ya. Jangan kufur nikmat. Bukannya nyindir ya, mohon maaf banget nih, mungkin bukan merasa lebih ini dan sebagainya, bukan. Cuman karena diminta nasihat ya berikan seperti itu kan. Karena emang hak muslim kan kalau dimintakan nasihat ngasih ya Tat ya. Ya gitu Tat. Jadi wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Nah gitu Tat. Jadi untuk antum yang PJJ jangan lupa kullu atin ata. Apapun yang bakal datang pasti bakal datang. Nah, antum pasti bakal masuk sini lagi gitu. Bukannya apa-apa ya, memang namanya kehidupan tuh pasti bakal nampar kita terus gitu. Jadi antum mau nggak mau pasti bakal masuk pondok lagi ini. Jadi jangan sampai pikiran antum tuh kebayang, aduh kayaknya merasa bahwa saya selama-lamanya bakal di rumah. Ingat, antum nggak bakal selama-lamanya di rumah. Mungkin memang sekarang keadaannya seperti itu, tapi ya ingat, antum pasti bakal balik ke pondok ini lagi. Ini kayaknya gara-gara kangen sama mereka di rumah. Nggak juga sih Tat. Gitu ya. Itu jadi tetap semangat. Intinya kalau belajar di rumah
ya sebisa mungkin lah dimaksimalkan belajarnya, karena Jangan belajar sambil ngepost ya. iya jangan sambil ngepost gitu. Belajarnya di komputer, ngepostnya di HP. Iya. Aduh. Karena ya antum ya lo PJJ, anak kasih tahu aja. Itu Ustadz kalau lagi curhat, itu curhatnya ke kita yang PTM itu. Aduh, ini ahlu PJJ gini ya. Kita juga ya Allah, kita mau bisa ngapain lagi tapi gitu. Jadi ya kalau bisa minimalnya ya ikut sertaannya dalam ustadznya ketika ngomong dan sebagainya. Anda juga nggak paham ya, Anda juga nggak pernah pakai Zoom sebenarnya. Gitu, cuman ya namanya PJJ gitu lah, dia untuk ujian nanti belajar yang benar. Jangan sampai kalah saya main PTM ya. Iya, jangan sampai kalah. Kita fastabikul khairat bareng lah. Lagi masa hari sebenarnya ranking 1. Aduh. Oh iya, itu muskilah sebenarnya gitu. Apa tuh dicurigai? Enggak lah, enggak boleh ya. Orangnya Suzon ya. anak pernah sama dia, orang Masya Allah loh. Masya Allah. Oh, inti matematika sama anak ya. Canda tuh. Gitu ya, untuk belajar ya ingat niatkannya bukan buat nyari nilai, tapi buat belajar. Karena insya Allah kalau udah niatnya buat belajar, apapun pertanyaannya pasti bakal bisa dijawab. Nilainya ngikut ya? Ngikut aja, ntar ngikut. Jadi udah kayak ikutin orangnya, bayangannya pasti ngikut. Oh, Tapi kalau ngikutin bayangannya, orangnya belum tentu ngikut. Gitu kan. Jadi ya itu aja sih sebenarnya dari Anda. Semoga omongannya ya bisa diambil yang baik-baiknya. Kalau memang ada menyindir sedikit ya mohon maaf ya, gitu. Banyak bang. Banyak ya, aduh ya. Gawat juga. Oke. Naktafi bihadzal qadar. Bidu'ai kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.